kenapa sih PL ini agak unik nih gitu, ininya ya, apa sekolahnya sendiri. Ya. Jadi banyak hal yang mengarah peduli lingkungan itu menjadi cerita mereka. Harus menjadi cerita mereka, bagian mereka. Bagaimana nih sebuah karya yang memang dibaktikan lagi untuk apa sih? Untuk alma mater ya. Lu bisa sih ngelola sampah, tetapi lu harus mikir dong, lu ngasilin sampah nggak sih? Di sini. Iya, Pak Hot Mangaraja Panjaitan Iya. Hot Mangaraja itu di sini. Di sini, alumni sini. Anak-anaknya dubes di Prancis. Prancis ya? terakhir. Terus terakhir lagi kan staf ahlinya Pak Prabowo zaman masih Kemenhan. Oh, dia di situ. Oh, dia angkatan masuk 65. Enggak, angkatan ketiga atau keempat nih Mas. Pak pas 65 tuh dia masih sekolah di sini. Oh, berarti Wong rame-rame anak-anak pada layat itu zaman waktu itu. berarti 65 sebelum peristiwa ya udah. Iya. Oh, itu yang bambu. Kita bikinnya yang bambu. Ini bambu ya? Iya. Oh, oke. Bambu lebih ini sih estetik ya. Estetik, iya. Banyak sih yang lagi melakukan upaya terkait dengan produk-produk itu pakai Iya. bambu. Saya kan tahu Singgih Karton. Singgih itu. Oh, itu Teman sepedaan. sama dia tuh. Iya. Oh, Mas Singgih. Oh, Iya. oke. Saya yang pertama kali bantu mendesain sepedanya. Sepedagi yang menang desain Iya, di saya awal Red Dot itu ya. Kok kamu ke Temanggung? Ngapain Mas? Bantuin bikin sepeda. Ya udah, saya bantuin gitu. Awal-awal bukan desain yang sekarang ya. Gitu. Ya, waktu saya main ke rumahnya juga cerita banyak dia riset tentang bambu itu. Sebagai sebuah material untuk kebutuhan frame ternyata cukup tangguh ya. Tangguh, betul. Kan saya tes tuh. Wah, oke nih Mas. Ya udah. Cuma masih flexing, saya bilang masih flex ya. Masih terlalu lentur gitu. Nah, baru dia kembangkan yang dibikin dibelah terus digabungin gitu loh. Ya. Jadi laminasi, jadi bambu laminated. Sama kayak ini bambu laminated. Itu bambu laminated ya. Iya. Nah, foto dulu nih. Kita udah mulai, tapi kita foto dulu nggak apa-apa dulu ya. Oke. Thank you Pak Gigi. Nah, ini gimana ceritanya bertiga ini ketemu? Saya nggak ngajar. Nah, makanya kan Pak Gigi kan ngajar di 92 mulai. Iya. Mas Koko lulus 90. Mas Jundra lebih lagi 85. Nggak Tapi ketemu di dua sekolah. pengajar saya enggak. Ya. Tapi saya sempat ketemu karena anak saya sekolah di sini. Oke. Ya, saya tahu Pak Gigi karena gurunya anak saya. Guru matematika. Iya. Nah, ketemu untuk proyek ini gimana ceritanya? Jadi awal mula sekolah ini kan bruder-bruder itu kepedulian dengan lingkungan itu selalu didengungkan ya. Termasuk hal-hal yang kebersihan, walaupun susah. Persis, ya. Walaupun susah, nggak gampang. Nah, semakin lama itu meningkat lingkungan yang hijau. Termasuk desainnya sekolah pun sebenarnya nggak Hijau. boleh pakai AC, itu nggak boleh. Oke. Karena masalah pemasaran aja akhirnya pakai AC ya. Iya. Jadi sebenarnya secara desain dirancang Tanpa AC. Tanpa AC. Itu kan banyak kisi-kisi Nah, gitu ya. kisi-kisi itu ada blok Iya. ruang kosong itu juga untuk Pendinginan. sirkulasi, Iya. pendinginan. Ketika Pak pendesain awal itu datang, nggak begini ceritanya ini. Tapi karena tuntutan global warming, panas, pasar mengendaki, kita ya ada toleransi ke sana. Ya, udah. Iya. Tapi ya itu menjadi satu penyesalan katanya. Oke. Tahun Tapi- kapan itu pasang AC? Pasang AC itu awal 2000-an. Mas. Awal 2000-an. Iya. Oke. Dan kesini terus dengungannya jadi ganti-ganti tentang peduli lingkungan. Nah, akhirnya ketemu kok senada dengan versi yang berbeda, hadirnya desain kursi untuk kan kursi itu belum pernah diganti dari awal. Dari tahun 65 itu. Dari mulanya Iya. belum diganti. Oke. Jadi kelahiran baru tetapi ide-ide mas-mas alumni luar biasa. Kita komunikasi lahirlah itu. Oke, siapa yang dikontak duluan dan bagaimana respon berikutnya? Sebelah kanan Oh. Gimana Mas Jun? Mas Junda lah, tuh lulusan tahun? 85. Sini alumni nih ya, alumnus ya. Oke. Alumnus 85. Jadi sebetulnya 10 tahun yang lalu kebetulan kita ada lusrum
Lustrum. apa 60 namanya? ya. Reuni akbar lah di PL. Nah, 50 tahun ya. 50 tahun. 10 tahun yang lalu. Ini tahun ini Ke 60. akan 60 gitu. Tahun ini juga. Jadi memang ada kaitannya tuh. Nah, awalnya kita 10 tahun yang lalu tuh karena mau di sini kita lihat alumni lihat gitu. Ini perlu diperbaiki direvitalisasi lah gedung gitu ya. Akhirnya kita juga apa ya? Karena juga alumni PL itu kan lumayan kuat ya di Bukan luar. lumayan ya, kuat banget ya. Gitu ya. Kuat apa ya, selalu gaul lah sampai dari Pak Angkatan pertama sampai sekarang tuh masih Menyatu. guyup gitu ya. Jadi kita sama-sama istilahnya bangun kepedulian alumni itu untuk merevitalisasi PL. Jalan kalau Mas Wisnu lihat ubin-ubin di Iya, Selasar tadi saya ini, foto satu-satu. Siapa tahun 9 berapa, Iya, betul. siapa 30 Iya. tahun berapa gitu ya. Jadi itu kita pasang dari 10 tahun yang lalu, siapa yang mau menyumbang lah istilahnya, mendonasikan sesuatu, nggak banyak-banyak, ya lumayan lah dari 1 juta sampai 2 jutaan lah gitu satu ubin. Nah, Untuk ubin itu ya. nah itu banyak yang baru-baru ini kepake untuk bayar Oh, produk ini. kita produksi ini ya. Tentunya kita nggak sendiri, juga bareng sama yayasan gitu ya. Ya ketemunya karena 10 tahun saya juga di sini nongkrong terus, Anak nongkrong. ngobrol sama Pak Gigi dan melihat kuat juga nih apa ya pelajaran tentang lingkungan buat siswa-siswa. Ya udahlah, tercetuslah kira-kira kalau mau beresin fasilitas bangku meja ya. Kalau kita daur jati-jatinya itu tetap kurang karena ergonomi kan tiap 10 tahun ya diperbaharui ya kalau nggak salah. Ergonominya Betul ya. Sekarang kan gedung-gedung banget tuh orang dulu masih cungkring gitu ya. Udah harus Kurang gizi dulu. ya udah akhirnya kita harus Kelihatan beda angkatan ya. ya benar. Akhirnya kita ya mikirin untuk supaya kita Oke. apa ya mengimplementasikan kira-kira tema apa yang bisa masuk ke ke PL, terutama yang punya educational value yang tinggi gitu ya. Artinya pertama adalah daur ulang plastik, Plastik. bangku dan meja, dan akhirnya juga kepikiran bahwa karena juga apa ya, terus terang aja stok terbatas itu dalam arti untuk membuat meja ini biru semua, meja bangku ini biru semua itu tantangannya masih lumayan untuk pengepul, dan karena lumayan Banyak diperlukan sampah yang warnanya stabil gitu ya. Akhirnya kepikiran juga untuk kelas 2, kelas 3 kita pakai bambu, karena bambu itu juga di luar, terutama di Cina juga lagi populer lah. Ya. Untuk, Dan kita juga produsen bambu yang luar biasa. betul. Banyak. Ya kita juga sekalian mengajarkan ke anak-anak, ke siswa bahwa bambu itu kan sangat ramah ya, tebang tumbuh lagi, cepet panennya dan tidak menebang pohon airnya gitu ya. Itu aja sih. Terus ketemu Mas Koko, bagaimana ceritanya Pak Gigi dan Mas Koko gimana? Kalau saya Mas Koko itu backgroundnya desain, produk design. Iya, produk desain. product design. Kebetulan kan saya juga alumni PL juga, sama-sama di ITB ya dulu sama Pak Mas Cundra. Mas Cundra, oke. Desain Sama produk. juga desain produk juga. Desain produk Sama-sama. juga. Oke. Jadi dan saya masih banyak bergerak di bidang furniture sih, maksudnya sebagai desainer juga saya membantu UKM furniture di Jawa Tengah gitu ya. Ya terus Cundra ngontak saya gitu, lo bisa bantuin nggak desain bangku meja buat PL yang tadi yang diceritakan awalnya, mulainya coba dari mendaur ulang Yang meja sudah. kayunya dulu gitu loh. Ternyata setelah berproses, ya kan iterasi terus ya, desain itu kan proses iteratif ya. Ya. Dan akhirnya kepentok nih sama material gitu ya. Jadi sebelum masuk ke sini kita berpikir material yang paling tepat itu yang, ini kan anak PL itu kan sangar ya, maksudnya Cowok lah. cowok gitu ya. Pola tingkahnya itu. Jakarta. Ya pokoknya dulu zaman saya SMA itu
bisa dibakar dari sini terus panasnya tuh. Kenakalan remaja. Wah, pokoknya lah kenakalan remajanya nggak masuk akal lah ya. Dibikin tower lah, apalah gitu ya. Jadi kita juga riset dulu. Oke. Melakukan riset dulu dengan alumni, dengan anak-anak SMA, guru gitu ya. Ya proses desain kan gitu, awal dengan riset Iterasi, kecil gitu. Mengejutkan juga sih, hasilnya itu lucu ya. Hasil risetnya. Hasil risetnya Apa, lucu. Mas Koko? Wah, gue pengen yang begini. Dulu tuh dibikin tower, dulu tuh buat ngeganjel pintu biar guru nggak masuk lah, apa macam-macam lah. Jadi ngelihat fenomena itu kan berarti kita harus bikin desain kursi yang tangguh ya, durability-nya cukup panjang gitu ya. Terus kita akhirnya menentukan materialnya tuh harus plastik sebelum kita berpikir daur ulang ya. Ya. Nah, walaupun plastik yang bisa daur ulang, tapi terus kemudian saya desain rancangan yang secara produksi itu sebenarnya sulit gitu loh. Wah, ini kok sulit gitu ya. Harus pakai injection molding dan lain-lain yang kompleksitasnya cukup tinggi. Terus kita datang ke Cilengsi, ketemu bisa dibilang ini ya, levelnya tuh kayak pengrajin di atas dikit lah gitu ya. Oke. Pemain lama furniture gitu ya. Jadi dia Dari bikin industrinya. bangku buat di bus dan lain-lain. Terus wah, ini kayaknya kok cukup sulit ya, kalau molding juga mahal gitu. Terus mengolah lagi permasalahan itu, akhirnya muncullah dari teman kita juga gitu. Kenapa nggak pakai daur ulang? Wah, itu ide bagus tuh, gitu loh ya. Karena daur ulang itu proses ini tuh sederhana, ya. Plastik dicacah, PE, HDPE, Ya. terus kemudian dicuci, dipanasin, jadi hanya peleburan saja, gitu. Barulah kita cari makernya ya, si pembuatnya. Ada beberapa, terus kita hubungin dan akhirnya ketemulah satu Wasgood gitu ya. Wasgood yang berkolaborasi dengan kami gitu, karena dia bisa menjawab apa yang kita mau gitu ya. Misalnya dalam konteks ergonomi, misalnya saya pengen itu lengkung, sandaran dudukan itu harus lengkung. Supaya juga nyaman juga kan gitu. Iya, gitu. Terus secara desain kan juga mengambil image bangku lamanya juga ya. Bangku kursi lama. Nggak meninggalkan desain lama ya? Nggak meninggalkan desain lama. Memang diperbesar, ini agak diperbesar ya. Karena ukuran manusia Iya, tahun 65 dengan sekarang beda. Antropometria udah berubah. Antropometri ya. Oke. Terus meja juga kita ngelihat Lebih luas. situasinya lebih luas karena siswa itu bawa laptop ya gitu ya. Terus untuk menghindari nyontek juga kita tidak kasih cover di depannya. Supaya langsung ketatap gitu ya. Wah, itu meja nggak bisa buat nyontek, katanya, nggak bisa buat gitu. Jadi nilai edukasinya banyak selain daur ulang itu sendiri ya. Juga bagaimana secara perilaku itu juga bisa, moga-moga yang sangar itu bisa sedikit banyak berubah atau diakomodir lah setidaknya, tapi tidak secara jelek lah. Iya. Tapi memang kita pikir harus durability harus tinggi. Iya. Apalagi cowok semua kan. Dan kita testing kan, setelah jadi prototipe, testing ke siswa yang beratnya 120 kilo ya. 120. Dihukum dia duduk berapa jam? Ya pokoknya lo mau goyang-goyangin apa terserah gitu. Terus kita dapat resultnya, oke, udah nggak ada masalah. Ya sudah, jadi kan walaupun itu mungkin tes yang agak bodoh ya, tapi maksudnya nggak pakai lab ya, nggak harus dipukul-pukul. Tapi kan faktual tuh. Faktual gitu. Terjadi. Terus, dan nyaman gimana? Oke, nyaman. Ya udah. Confirm desain itu kita kunci ya, desain seperti ini. Masuk ke produksi gitu ya. Udah gitu. Ini berarti ada dua vendor ya, vendor plastik sendiri sama yang rangka besinya di Cilengsi. Yang plastiknya Wasgood tadi? Iya. Yang rangka besinya? Ada di Cilengsi. Jadi ini kolaborasi beberapa pihak dari satu ide yang tadi Pak Gigih bilang, ini gimana lingkungan ini bisa direspon karena para brothers sejak awal punya concern di situ, dan kemudian melibatkan A, B, C, dan D, dan akhirnya plastik sebagai pilihan. Nah kemudian kan pilihannya kan daur ulang. Nah gimana mengorganize
warga atau warga sekolah ya atau sekitar sini karena kan membutuhkan banyak sekali kan. Iya, iya. Itu gimana Pak Gigi, Mas Koko atau Mas Cindra yang bisa cerita? Jadi ceritanya itu apa saja bisa jadi sumber belajar. Oke. Nah, jadi ketika anak-anak ditawarkan ada bahwa mengolah ini dari limbah plastik dan sebagainya, lalu kemasannya ini jadi bahan edukasi anak-anak juga. Oke. Maka kelompok grup pecinta alam Iya. sebelumnya sih sudah aktivitas mengumpulkan plastik, kita jual lagi menjadi bahan, hanya kita kumpulkan jual itu sudah biasa rutin ya. Oke. Terus anak-anak diajak di bekal yang 1 literan itu didesain di PKWU, itu dibuat jadi kursi, itu juga sudah lakukan. Tapi yang agak tanda kutip cerdas ya Mas ya. Agak advance lah. Ini Pak, lebih menantang ini. Ada yang seperti ini. Nah, akhirnya anak-anak bikin aksi ada. GPA itu bikin keranjang gede, dipisahkan antara botol sama tutupnya. Iya, saya lihat tadi. Ya itu Iya. Mas, yang gitu. Itu kampanye-kampanye mereka yang lakukan. Ada kelompok kelas 1, kelas 2, kelas 3 diadu. Itu membantu ini tadi. Yang paling penuh duluan dapat 100 gorengan. Gitu. Oh. Ini kreativitas anak DPA yang kelas 10 kemarin. DPA itu apa? Grup pecinta alam. Oh, Jadi pecinta alam DPA. nggak hanya jalan-jalan aja, Oke. tapi mereka Iya, cinta harus. alamnya dibuat Iya. dengan cara berbeda. Oke. Jadi penggerak lingkungan juga. Persis. Iya. Iya, iya. Nah, sebelumnya nggak itu Mas, sebelumnya itu waktu pandemi pun mereka sudah ada aksinya. Sampai mereka tuh dijak mikir, lu bisa sih ngelola sampah, tetapi lu harus mikir dong, lu ngasilin sampah nggak sih? Itu sampai ada data statistiknya, Iya, iya, iya. masuk pelajaran matematika Mas, statistik ya. Melihat Pak Guru Matematika nih memasukkan pengalaman harian untuk Iya, pelajaran. iya, sampah dia tuh kayak apa sih? Oh, trennya. Ya, baik kalau dari hulunya itu Cegah atau dicegah, dikurangi ya. kalau tuh nggak bisa ya udah di hilirnya sambil jalan tapi bisa Iya. dipelihara juga, bisa di manajemen. Nah itu akhirnya kita nggak bisa memberikan semuanya Mas, tetapi Iya, ya iya. Iya, iya. ya beberapa aja sudah menjadi tema untuk pembelajaran Iya. peduli lingkungan masuk. Ini loh hasilnya. Kalau kamu kemarin buat botol jadi kursi yang empuk, hanya botol diisi kertas, terus ditutup, dikasih triplek, kasih spon dikit, dikemas. Mereka jual ke guru-guru. Saya waktu itu beli 250.000 karya mereka itu. Saya simpan kenang-kenangan. Oke. Tapi mereka juga ngolah jadi bahan menjadi ya sederhana, hanya diolah saja, nggak ada rekayasanya Mas. Iya, iya. Nah, ketika ini muncul dengan menjelang 60 tahun ya, berarti ya. Iya. Kan yang paling susah itu golek dana nih Mas, cari dananya. Maka tegel tadi Mas Cindra bareng-bareng udah lahirlah itu. Jadi sarana belajar lagi buat anak. Oke. Buat matematika belajar, buat humaniora juga belajar Oh kan? iya, Lingkungan, iya. lingkungan. Iya. Menarik sih, dulu kan kalau kita ngomong pecinta alam, dulu kan saya SMA juga ikut pecinta Iya. alam. Itu kan dulu mainnya ke gunung dan sebagainya. Ini kembali ke pengalaman real di dekatnya kan berarti. Iya. Yang Betul. keren-keren memang para pendamping-pendampingnya dari alumni Mas. Nah, iya. Menginspirasi sehingga kami menangkap jadi sumber belajar. Itu kan luar biasa menurut saya. Iya, Nah, ini iya. kolaborasi Gradutia PL itu ya itu. Oke. Anak-anak selalu diajak untuk, ya mungkin dia level anak nggak bisa melihat jauh ke depan, tapi Dari alumni. alumni mendekat, punya. mempunyai ide-ide, perspektif kita olah bareng. Nah tadi kan kalau Mas Cundra dan Mas Koko menyebut bahwa desain itu kan panjang nih ya. Akhir kemudian jadi produk seperti ini. Iya. Dan desain kan biasanya mencoba men-solve problem kan. Pasti. Nah iya. beberapa problem yang tadi disebutkan soal ergonomisnya, Iya. lalu kekuatan Iya. durability-nya. Iya. Nah problem apa yang non teknis untuk produk yang mau di-solve selain terkait lingkungan? Perawatan. Kekuatan. Perawatan. Oh, Perawatan, Nah, iya. jadi, sorry aku Iya, ya, nggak apa-apa. Iya ya. kayak tadi disebut-sebut kan Wasgut yang produksi. Ya ya. Gitu. Itu juga karena juga kita udah kenal lama dengan mereka, kita ajak masuk ke PL bukan hanya untuk memproduksi tapi juga rencananya ini kan baru ngetes nih sebenarnya 2 Ya. kelas. Oh 2 kelas sudah full. Baru 2 kelas. Nah, sambil jalan produksi terus itu kita rencana juga mengundang mereka untuk workshop untuk ke anak-anak gimana cara merawat, kalau patah gimana Iya. repairnya Ya. gitu ya. Walaupun nggak bisa sempurna banget tapi Ya, ya. paling nggak kita ajarkan mereka gimana ngegoreng atau manggang plastik ini jadi bentuk seperti ini, kita press. Kalau ada cacat nanti kita gimana Ya.
tinggal ngambil tutup botolnya. Mas. Betul. Oh, Tutup oke, botol kan sudah ada di-molding di lagi. sini gitu ya. Gitu-gitu yang kecil-kecil Iya, aja. Perawatan gitu. ya. Mulai dari situ. Ya, kira-kira itulah. Gak tahu itu teknis apa non teknis. Dan itu buat lingkungan lebih Betul. berkontribusi Iya, sih, karena dia membuat barang Iya. punya rentang waktu pemakaian Iya, lebih panjang. lebih kan? panjang. Mas Koko? Ya ada beberapa isu misalnya masalah toksik ya, gitu ya. Saya nggak tahu ini teknis juga kali ya, sedikit banyak teknis ya. Tapi jadi isu lah gitu. Mikroplastik. Mikroplastik tentunya. Tapi memang kayak HDPE itu kan sudah sangat banyak dipakai ya. Untuk apalagi kayak kalau kita tutup botolnya air galon juga menggunakan HDPE gitu-gitu. Jadi saya rasa kita coba antisipasi walaupun itu sebenarnya tidak apa-apa ya HDPE, tapi ya udah kita coba di coating ya seperti itu Untuk mencegah. terus juga perilakunya juga harus dirubah sedikit, misalnya kalau bisa jangan makan di meja lah gitu, takutnya ya nanti serpihan makanannya kan anak PL jorok tuh. Ya. Jangan makan, jangan tidur. Ya. Kalau makannya tuh jatuh di meja, dimakan lagi gitu. Fail banget. Sayang ya. Sayang nih, Belum 5 jorok. menit Ya. kalau udah ada iklan. Saya masih Belum kayak 5 gitu menit. gitu lah. Jadi suka dimarahin istri itu udah dibuang aja tuh. Mikroplastik. Ya jadi itunya juga mungkin harus sedikit banyak ada awareness lah ya terhadap perilaku juga yang kaitannya juga bagaimana dia juga siswa itu mampu tetap menjaga bangku dan meja ini dirawat dengan baik gitu ya, nggak dicoret-coret, nggak di cutter gitu. Nah itu juga harus di encourage Sampaikan juga ya. ya. Oke, ya. Jadi rencananya kelas 1 semua pakai Kelas daur 1. ulang, kelas 2, kelas 3 pakai bambu ya. Iya. Ya, bambu Oke. ini. Karena yang kursi bangku sekarang sudah mulai tidak bisa dipakai atau sudah rusak, atau karena memang tadi secara Banyak posturnya faktornya udah ya, berubah. kan kita juga sempat tinjau gitu ya. Memang sudah banyak yang rusak, kayunya terutama. Kalau besinya, Iya. tapi kita mau pakai besinya lagi dengan kayunya lagi udah nggak sesuai gitu secara karakteristik tadi antropometrinya. Terus jumlah tadi juga nggak cukup, ya. Terus ada paku-paku safety ya, paku-paku yang nongol gitu kan. Ya saya merasa sekolah juga harus menjaga reputasi itu juga ya. Sekolah yang baik kan reputasi sarana prasarana juga harus baik gitu. Dan memang secara desain konteks lingkungan itu harus tetap ditonjolkan juga ya, gitu. Itu pertimbangan utama. Ya. Kalau dari sekolah gimana Pak Gigi? Ini desain ini benar-benar sudah teruji pertama itu. Teruji. Dan jadi sumber belajar itu loh Mas yang menjadi menarik buat sekolah. Jadi mereka tuh benar-benar akhirnya peduli lingkungan tuh bisa dimulai dari kelas. Hal yang sederhana mereka lakukan, yang lihat plastik akhirnya jadi kursi, itu kan sesuatu yang mereka nggak temui di luar sana mungkin. Tapi kalau di sekolah akhirnya mereka menemui, menghadapi, malah tadi merawat ya. Iya, merawat. Sampai mereka dikatakan supaya tidak isu mikroplastik muncul Iya, ya. Kita aja belan. Ya, Ini kasih beresikonya pembelajarannya. gini, tahu supaya dia tahu juga ya, akhirnya belajar kimia juga tahu mikroplastik apa, jadi cerita buat guru kimia juga. Oke. Pokoknya di ruang kelas ini bisa jadikan sumber belajar untuk mereka akhirnya peduli. Sekolah awal mulanya juga agak biasa, kalau bangku lama itu kan ciptaan aku ngira dari Belanda kali ya Mas. Oh enggak sih, Awal mula desainnya itu. desain yang bangku ini. Yang lama. Yang Yang lama. awal mula itu kelihatannya saya temuin hanya di sekolah-sekolahnya Pangudilun yang di Jakarta. Iya. Modelnya itu ya. Ya mungkin kalau nggak salah ya kan sebenarnya kan di Semarang itu ada Pika. Pika. Ya, Pika itu kolese juga. Ya. Ya, Ya, dia dulu kan tuh juga mensuplai originnya, kursi. bangku-bangku sekolah juga gitu loh. Dulu mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi yang desain mungkin Han Awal ya, timnya Han Awal. Iya, Pak Anawal. Arsiteknya ini. Arsiteknya gedung. Oh, Ya. sekaligus desain furnishingnya. Bisa jadi Mas. Karena melihat desainnya itu benar-benar cocok ya untuk Iya. Nobel. Nah, untuk 60 tahun ke depan ini kan pas 60 tahun. Mau
mengganti, tetapi nilai edukasinya itu harus ada buat sekolah itu tuh. Nggak sekedar beli dipasang gitu. Iya. Ya, tapi benar-benar harus ada cerita di situ. Maka luar biasa. Jadi diskusi itu lahirlah ide-ide tadi. Jadi sebenarnya kalau cuma mau solve problem ganti kursi, Gampang. sejam juga ketemu. Iya. Masalah itu selesai. Iya. Tapi karena Iya. mau jadikan bahan edukasi, dan Iya. yang paling susah itu bagaimana itu menjadi bagian dari anak-anaknya, kepemilikannya. Oke. Aku Iya. ikut loh. Ya walaupun dia ikut jadi lagi Mas ya, menguji secara praktek dulu. Dia ikut terlibat dalam sejarah perubahan jadi ini. Nah, nanti generasi selanjutnya bagaimana ngolahnya itu kan jadi pertanyaan, akhirnya penasaran. Iya. Nanti kalau anu gimana? Ya kita kasih tahu itu botol yang di depan itu kau pakai aja dibakar, dihalus kan bisa. Nah, tapi ya tantangan-tantangan kesehatan macam-macam tadi menjadi konsen juga sih. Iya. Akhirnya ide yang lain muncul. Nah itu yang lain muncul. Jadi otaknya Iya. anak PL tuh itu loh, selalu kreatif ya Mas ya. Ada pemantik-pemantik yang akhirnya ini harus ini kan, ini harus ini. Iya. Itu kalau lingkungan Mas ya. Di sini pun urusan energi yang lain, masalah lingkungan juga global warming, mainan PLTS itu udah anak-anak juga biasa juga. Di sini ya. Ya. Saya lihat di belakang ada ya. Itu labnya mereka, Oh, lab tenaga surya. tenaga surya. Jadi banyak hal yang mengarah peduli lingkungan itu menjadi cerita mereka. Harus menjadi cerita Iya. mereka, bagian mereka. Termasuk ngolah sampah aja, kita ajarin mereka. Sampah daun itu nggak dibakar, tapi jadikan pupuk cair, kompos, dan sebagainya. Mau sampai ada anak, Pak, boleh nggak komposnya saya bawa pulang ke rumah? Silakan, nggak apa-apa. Mau Iya. ngolah komposnya ibunya Iya. katanya, yang setiap hari ada sayuran yang perlu diolah, itu dinamikanya kayak gini. Oh, jadi menular ya? Menular. Dari Iya. sekolah Jadi, ke lingkungan yang lain. Iya, betul. Termasuk kalau kelas kotor pun kadang anak-anak juga usil di video ini. Ini sampahnya siapa ini? Ya, gitu. Nah, itu yang nggak urusan sampah itu kan nggak enak ya buat anak-anak. Tapi bagaimana dikemas menjadi hal yang menarik, yang angle-nya itu kadang beda. Kayak begini nih, angle yang beda. Kadang aku sebagai guru matematik susah Mas cari ide Mas. Nyari Topik untuk angle-nya yang dekat dengan pengalaman anak. dan lalu menjadi bagian hidup mereka untuk memantik kepedulian lingkungan tadi. Ya. Dan kalau posisi yang tadi sebelumnya disebut bahwa ini kan produk kemudian diputuskan pakai plastik dan plastiknya daur ulang. Nah, untuk mengumpulkan ini kan nggak bisa dari lingkungan ini aja. Iya. Sampai terwujud itu gimana Mas? Ya sementara kan memang dari pihak Wasgutnya itu yang memang dia punya Supplier. koneksi ya, punya jalur ya. 950 kilo itu dua kelas. 2 kelas. Iya. Kebutuhan 2 kelas itu 950 kilo. Oke. 950 kilo. Itu segunung Mas ya? Iya mungkin segitu. Itu hampir 1 ton kan? Ya hampir 1 ton. Kebayangkan nanti kalau kita lanjutkan lagi dengan kelas berikutnya 1 ton tuh kurang ya Pak Mas Cundra? Kurang. Ya? Itu memang Iya. ya, Wasgut sendiri sebetulnya relatif baru mereka ya, baru 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Kita ajak ke dengan produksi yang massal seperti ini untuk kelas-kelas ini cukup massal. Kita tes dulu 2 kelas. Nah berikutnya mereka sendiri coba mengembangkan dari apa ya, bikin koneksi ke pengepul-pengepul. Ya. Iya. Juga Termasuk ada- sini nih pengepulnya. Iya. Bisa jadi. Jadi Kalau dari pengepul sini ini. belum bisa ke sana karena Masih sedikit sih ya. dikit. Jadi untuk internal PL dulu aja. Iya. Sampai kita tuh beli alat untuk mencacah plastiknya Iya. Mas. Ada pencacahnya. Kita beli di belakang itu untuk mencacah plastiknya biar waktu ngantar ke sana bukan botol lagi. Udah dicacah. Udah dicacah. Nah, dan ini dimensinya lebih Ya, padat lebih kan, ringan. Iya, lebih iya, banyak lebih bawanya ringkas. sih itu solve problem. Tadinya sebelum kenal Wasgut kita jual juga kan ininya waste kita plastik ya. Karena plastik tuh di sini masih yang paling tinggi harganya dibanding yang lain, dibanding yang kertas sama yang lain-lain lah. Jadi botol masih bisa dihargain, tutupnya masih bisa dipisahin. Iya. Nah, akhirnya dengan adanya program untuk daur ulang bangku ini, daur ulang plastik untuk bangku, jadi kita ya masih bikin ini sebagai internal aja dulu, stok untuk internal, untuk perawatan, untuk workshop, untuk percobaan-percobaan anak-anak, bikin produk-produk kecil-kecil gitu. Nah, kita undang owner dari Wasgut, Pak Sarif, untuk bisa rencananya akan ngajarin pelatihan. kita lah Oh, gitu. ke anak-anak. Ke anak-anak. Iya, iya. Nah, pilihan ke anak-anak itu apa? Karena gini, tadi saya mau sama Mas Koko, jadi
masa-masa SMA itu masa-masa paling intens. Iya, iya, Dan kalau iya. kita ngomong soal alumni yang paling kuat ya SMA. Iya. Karena semua kenangan jadi satu. Iya, iya. Kita hidup dalam lingkungan yang sama. Kalau Iya. kuliah kan udah nyebar-nyebar Iya. lah ya, dan itunya banyak. Nah, pilihan menanamkan soal waskut, soal lingkungan, dan kemudian soal pembelajaran ini di anak-anak ini ada pertimbangan tertentu nggak, Pak Gigi? Ada. Kami melihat bahwa anak-anak ini harus kita nggak mudah ya. Urusan sampah itu paling nggak menarik buat anak-anak. Bau dan sebagainya. Kita dari awal tuh kita sudah mulai tentang, dulu kita dari WWF pun datang memberikan WWF, oke. penerangan bagaimana sampah dunia, kepedulian itu kita masukkan pembelajaran. Tapi kalau yang sama-sama terus saya kira anak-anak juga udah tahu dah mereka. Tapi menjadi kepemilikan dia, terlibat, walaupun Iya. dari bagian proses mengumpulkan, itu buat mereka menjadi sesuatu yang akhirnya menanam ya. Oh ya, saya harus ini nggak main-main ya. Termasuk tadi melihat sampah dia yang dia buat itu kayak apa sih. Nah itu kan menjadi satu bentuk perjalanan panjang yang akhirnya mereka mau nggak mau ke depan aku harus peduli dengan hal kayak begini. Itu dalam konteks di edukasi saya kira harus mulai ditanamkan karena kita melihat ke depan ini ya sudah kayak begini dunia yang saya kira sudah tidak dalam tanda kutip nggak bisa diprediksi kan. Iya, iya. Nah, maka kepedulian untuk bangun apa yang dekat dengan mereka inilah di kelas, kemudian di lingkungan belajar, termasuk pembelajaran kita itu kemarin waktu pandemi Mas, hebatnya anak-anak juga membuat kampanye kan biasa ya anak-anak punya PL Fair ya. PL Fair-nya pun temanya peduli lingkungan, energi hijau. Itu sampai mereka bikin lagu, bikin itu. Jadi semuanya diolah sampai mereka benar-benar loh lingkungan tuh nggak cukup hanya kamu memanfaatkan tapi memperhatikan peduli itu dengan cara-cara yang ya kalau di PL dengan cara-cara yang cerdas saya katakan. Oke. Main PLTS sampai bikin kampanye tentang energi surya. Sampai mereka tuh punya di Yayasan Atma Brata di Cilincing Mas. Mereka nyumbang di rumah lansia itu 10.000 watt hanya untuk supaya lansianya nyaman. Oke. Jadi tumbuh ya, tumbuh kepedulian lingkungannya nggak hanya sekedar mengumpulkan tetapi benar-benar berteknologi ya. Nah ini, apalagi kami ini baru konsen juga ngolah sampah mereka yang bau. Oke. Yang bau apa? Sisa makanan. Oh, itu mayoritas sampah kita kan sebenarnya Itu sisa dia. makanan. Itu kita akan olah dan kebetulan kami udah kemarin Sabtu Minggu gurunya itu pelatihan khusus untuk mengolah tentang sampah yang organik sisa dan makanan. organik. Sabtu Minggu kemarin kita belajar untuk bagaimana organik jadi maggot, pakai ya. maggot, kemudian dengan binatangnya yang kita pelihara itu kita akan mulai lagi untuk peduli itu. Terus kemudian yang di belakang ini memang kami menggandeng teman-teman dari PLN juga Mas. Oke. Jadi artinya mereka energi sangat dekat akhirnya kita olah. Termasuk sebenarnya nanti yang sampah-sampah ini juga kita bikin jangka panjang kita bikin sampai briket segala. Oke. Jadi peran ini akhirnya mengubah peduli lingkungan itu nggak sesuatu yang apa basi ya. Tapi buat Iya. seperti cewek cantik kalau anak PL ngomong gitu ya. Seperti yang molek gitu loh, seksi kayak gitu loh. Jadi mereka harusnya biasa ngambil sampah yang ya udah kalau dia sampah peduli sekecil sampahmu itu ambil loh walaupun kita juga. Dan itu ditanamkan karena holistik ya, Holistik, dengan betul. pembelajarannya dipraktekkan di situ. Dipraktekkan di situ. Gurunya juga pelatihan untuk ngolah Betul. sampah organik. Nggak Oke. mudah juga untuk ngajak yang generasi ini dengan tanda kutip secara cerdas ngolah sampah. Iya. Tapi cara-cara itu kan membuat anak tertarik sebenarnya. Betul. Kan? Ada manfaatnya, lalu ada pembelajaran yang mereka dapat, Iya. bahkan pelajaran matematika yang ngitung kan. Sampah yang dia ciptakan, Iya. sampah yang dia cegah, Betul. sama sampah yang harus dia tebus Iya. gitu ya. Dari hulu sampai hilir coba kami ajak mikir. Sekarang kalau anak diajari susah, tapi diajak mikir, peduli gitu. Sehingga menjadi kepemilikan mereka itu menjadi tantangan pokoknya. Oke, ya, ya. Terus sampai di rumah pun juga mereka peduli membuat PLTS kecil-kecilan buat taman mereka juga ada. Merancang. Karena sudah mencobanya di sekolah. Sudah sekolah, betul. Oke. Kami itu punya salah satu sekolah punya lab tentang energi terbarukan. Karena juga menginspirasi siapa Mas? Alumninya juga Mas. Oh, Alumni PL itu ada yang bergerak di PL Energi yang kadang menginspirasi tentang bambu tadi diubah menjadi energi briket-briket yang untuk pembangkit yang di daerah pelosok Iya, itu. iya. Jadi dengan adanya hal-hal yang kayak begini semakin dekat apa yang menurut anak itu jauh
itu semakin dekat dan mereka semakin lekas peduli ya. Tidak nunggu nanti dia kuliah selesai kerja, tapi dari sekarang dia sudah mempunyai Kepedulian. pemikiran, kepedulian seperti itu. Dan itu bisa terjadi karena tadi kan koneksi antara siswa yang ada di kelas dengan alumni yang punya aktivitas atau inspirasi yang datang ke sekolah. Akan terkoneksi itu Terkoneksi. Iya. Kalau kita menunggu siswanya mendapatkan inspirasi itu kan harus lulus dulu. Iya. Enggak Mas Koko datang ke sekolah, Iya. Mas Jundra datang ke Koko, sekolah, Mas itu kan mendekatkan Mendekatkan. inspirasi itu ya. Iya. Dan ini juga sebenarnya kan sebagian bisa dikatakan sebagian besar keilmuannya juga kita nyedot dari corporate ya artinya. No. Betul. Jadi nggak belajar dari nol banget. iya. Artinya dari alumni itu yang kebetulan juga Profesional di bidang. profesional di bidangnya, banyak banget knowledge yang bisa dibawa ke sini. Yang ya kita ngobrol nggak cuma alumni sama stakeholders itu macam-macam dari guru, karyawan sampai warung belakang juga kita ngobrol karena mereka juga punya ini kan, punya andil lah untuk istilahnya kenapa sih PL ini agak unik nih gitu ininya ya, apa sekolahnya sendiri Ya. gitu. Saya dalam perjalanan ya Pak Gigi, sekolah kan sebuah proses untuk kemudian menanamkan banyak nilai, nggak hanya soal pelajaran. Dan saya sepakat tadi kan Itu ya. memberikan pengetahuan tentang sampah meskipun dibawa ke pelajaran itu kan membawa nilai dia mengerjakan itu bahkan dibawa ke rumah kan tadi yang kompos dan Ada sebagainya. alat kompos buat dibawa Ya, pulang jadi ke kan rumah. proses di mana sekolah itu non akademik justru kuat sebenarnya. Betul. Karena kami melihat anak itu harus tumbuh kembang sesuai dengan potensi yang pertama. Lalu mereka benar-benar kita bangkit, kita pantik ya bahasa saya ya. Iya. Kita pantik supaya ada sesuatu yang baik itu semakin menebal, yang jelek semakin menipis. Tapi kadang susah juga ya. Susah. Memang susah. Perlu Iya. diajak main bareng lah, kayak bahasa saya ya. Apalagi generasi sekarang Pak ya. Untuk sampai menjadi peduli, tahu dan akhirnya luar biasa ya teman-teman alumni yang muda-muda itu yang seperti kemarin itu siapa ya, bakso ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu sampai dia berbagi bagaimana menceritakan sampah yang dia olah di daerah Surabaya jadi energi listrik. Nah, itu mengkomunikasikan dengan adik-adiknya sampai mengubah mindset anak GPA yang tadinya GPA itu hebat karena jalannya ya. Ke gunung, ke sekarang gunung. Bagaimana peduli lingkungan. Itu kalau nggak karya-karya teman-teman alumni yang menginspirasi kembali ke sekolah, ngajak ngobrol, kita jadikan bahan edukasi. Berarti apa aja bisa jadikan bahan belajar untuk mereka. Oke. Dan saya kira ya kita kerjasama dengan alumni, keluarga pun kadang kita juga ajak Libatkan. ngobrol. Iya. Sebenarnya nggak hanya masalah tentang itu, tapi yang masalah sosial, empati, berbagi itu kami ajak ke Cilincing juga, Mas. Cilincing. Dari mereka kita bangun empatinya dengan kita terjunkan ke daerah paling Apa live in di sana? analisis sosial. Analisis sosial. Oke. Mereka menganalisa bagaimana lingkungan Situasi. masyarakat yang terpinggirkan tadi dan hidup. Dan saya kira semuanya bisa jadi sumber belajar di sini. Yang memang agak sedikit ya nggak mudah loh Mas. Yang urusan sampah ini di kelas pun ya mereka untuk diajak peduli itu nggak mudah. Tapi tumbuh kepedulian itu. Tumbuh kepedulian itu. Saling mengingatkan. Iya. Tadi ada yang memvideo ini sampah siapa nih? Ya. Sampai keluarganya juga. Jadi ada Oke. komite juga ikutan Oh, terlibat. ngumpul, komite Komite orang orang tua tua. murid. Artinya mereka ada Terutama untuk cari dana juga ya. Iya, akhirnya karena kita laki semua nggak pandai untuk mengorganize macam-macam gitu ya untuk yang Harus melibatkan yang admin lain. ya. Nah. Ya udah kita melibatkan mereka dan mereka Iya. fun gitu ya untuk Ya, betul. mengerjakannya, bikin ya galang dana mereka ikutan, terus Ya. juga urusan-urusan dengan yayasan karena kalau alumni tidak punya hubungan langsung dengan yayasan karena Persis. ya udah kita udah keluar dari PL. Ya. Secara stakeholdersnya gitu. Tapi Iya. orang tua murid ini kan orang tua kandungnya Anak yang siswa masuk sekolah. yang mana dia punya juga apa ya, dalam struktur ya. Ya. Mereka punya langsung ke yayasan. Sekolah ya. Nah, Kayak jadi persatuan orang tua gitu Ya ya. betul, Iya. persatuan orang tua. jadi otomatis kita ngumpul untuk urusan gerakan-gerakan seperti ini gitu. Gimana dapat bagusnya lah, cepetnya dan bagusnya gitu. Yang penting cepet kan. Iya. Sekali Sempet lagi, kok. Iya. Kita sempat juga ya waktu itu ke Bruder siapa tuh ya? Udah Martin. Bunda Bunda Martin. Martin. Ya. Ini yang lola Bruderan FIC. FIC. Betul. Kami pusatnya di Semarang. Iya, iya. Dan waktu itu Bruder Martin juga mengingatkan tentang Laudato Si juga gitu. Wah, itu Bapak Paus punya Iya, jadi ya surat udah kan. ensiklik. Betul. Ya ensiklik itu terus diingatkan tentang itu gitu ya. Ya berarti kan
kita dapat sesuatu apa ya, perutusan atau apa whatever itulah namanya ya. Ada rohnya ya, Mas. Iya. Ada unsur spiritualnya lah, ada dasarnya yang kokoh lah. Iya, untuk gitu. dilakukan. Oke. Gitu. Jadi waktu itu juga beberapa alumni juga, ada apa orang tua murid juga yang ya, jadi kami bertemu, Pak Sundra juga ada ya itu, ada beberapa Budir Martin dan beberapa Budir yang lain. Bagaimana berjalan bersama-sama itu ya. Gitu ya, berjalan bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Sekarang yang lagi jalan adalah membuat gedung L yang ini. Ini kan yang lama, itu kita cagar budayakan. Artinya belum terdaftar, tapi tahun ini kita jalanin karena memang hubungan arsiteknya dengan PL-nya sendiri kan ini. Jadi anaknya dari Pak Han awal tuh Mas Yori Antar. Oh, Yori Antar. Alumni juga itu. Itu kan wah, udah arsitek yang cukup terkenal itu lulusan sini, ya kita rangkul, dan juga ada beberapa alumni-alumni lain arsitek juga yang bisa ngurusin lah untuk bagaimana PL menjadi cagar budaya. Nah, itu sedang dijalani. Berarti AC-nya dalam ancaman tuh nanti. Betul. Betul. Dan kalau itu sebenarnya diwujudkan, malah bisa jadi studi kasus yang baik lagi di tengah kota, sekolah tanpa harus pakai AC, tapi tetap sejuk. Sejuk. Itu menjadi sesuatu yang Iya. harus terus dipikirkan bagaimana solusinya. Dan nggak mudah ya Mas ya, Nggak karena mudah, tapi tuntutan ya. pasar dan macam-macam. Iya. Betul. Kenyamanan sekarang kan ukurannya AC. Betul. Ada Susah ya belum menggeser tentu. itu ya. Susah kelihatannya. Sulit kalau di Tapi Jakarta tantangan, Mas. Selatan. Nah, tantangan. Semakin banyak pohon, saya kira yang punya lapangan hijau seger ini hanya kita. Ini, makanya kita milih tempat di sini. Oke. Sama yang kedua, saya mau konfirmasi soal alumni dan hubungannya dengan sekolah. Karena tadi sekolah persis lah. Saya juga idamkan atau mencita-citakan sekolah itu nggak sekedar kognisi aja, tapi Iya. afeksi, relasi, bahkan persaudaraan yang panjang gitu. Dan Iya. PL kan salah satu Iya. yang melakukan itu. Iya. Sebagai alumnus dan alumnus gimana Mas, testimoni? kalau nyebut alumnus tuh kadang-kadang nggak suka loh mereka. Apa ya? Alumni. Oh, alumni. Kalau alumnus tuh alumni tidak lulus. Kalau secara kebahasaan kan alumni. Oh, kan, alumnus. Tapi iya, iya, anak- iya, iya. anak PL dipresetkan itu. Kalau alumnus kan singular. Iya, alumnus, iya, ini alumnus. iya. Berdua adalah alumni. Iya. Alumnus, Betul, alumni, iya, alumnus. benar-benar. Gimana melihat proses belajar di sini, dan akhirnya kan Mas Cunda juga kembali ke sini. Artinya kan ada sesuatu yang gue udah mendapatkan sesuatu, gue pengen datang lagi deh. Iya. Kan kayak moral obligation Betul. aja itu. Ah, Gimana betul. Mas Cunda mengalami? Ya ini balik lagi ke cerita saya tadi di awal, 10 tahun yang lalu kita lustrum di sini, dan ternyata begitu kita benerin tuh artinya kita usaha mengembalikan aura PL yang dulu, Rohnya ya. rohnya yang dulu, karena sudah agak berubah tuh kemarin. Oke. Gitu. Jadi sebagai alumnus atau alumni lah, ngerasa ini kok ada geser-geser nih gitu, agak gatel gitu. Ya akhirnya dengan sedikit demi sedikit kembali ke rohnya tadi, Iya. maksudnya rohnya kembali lagi, itu banyak alumni berdatangan yang membentuk banyak sekali sekarang Inisiatif. komunitas-komunitas, dari mulai yang doyan anjing seperti Oh. PL Dog Dog Lover, Lovers, ya. ada macam-macam, ada yang main bola, Sepeda nih kalau mau sepeda, outdoor, ya. itu ada yang sekedar cuma jalan pagi aja di Komunitas sekitar bakmi sini juga ada. gitu. Akhirnya itu yang membuat alumni itu betah ke sini, karena banyak orang yang alumni lain yang datang ikut nongkrong, main basket, olahraga, apa segala macam lah gitu. Dan itu di antara itu semua juga semua komunitas itu bersatu lagi di bawahnya IKPL kan. Ada ikatan alumni yang 10 tahun ini sangat bagus lah, kita banyak bikin acara. Sebetulnya kan itu penyaluran energinya alumni aja ya kan istilahnya. Dan pilihan penyaluran energi ke alma mater kan sesuatu yang Betul. dipilih kan. Berarti kan ada sesuatu. Kenapa kok energinya mau disalurkan ke Iya. sini? Kalau Mas Cundra kenapa? Gimana ya, kalau saya ngelihat saya sendiri ya mungkin ya. Jangan ngomong tak bisa dikatakan ya. Harus bisa dikatakan. Nggak asik juga cuma nongkrong gitu loh. Oke. Iya. Bosen. Ya udah kerja aja yuk gitu ya. Kebetulan ya ada energi juga untuk bisa apa ya, istilahnya makin kesini tuh
saya sekarang kan udah mendekati 60 nih gitu ya, udah mulai nggak terlalu aktif lagi di pekerjaan saya yang major gitu ya. Jadi energi yang ada disalurkan. Akhirnya ada sesuatu yang saya pikirin, saya pikirin untuk kembali di sini. Ya nggak disengaja, tapi ngalir aja gitu ya. Dan kembali ke PL kan berarti ada kerinduan untuk mendatangi lagi titik di mana Betul. entah terbentuk atau terbentur dulu. Ya gitulah kira-kira. Jadi akhirnya saya lumayan dapat nama juga di PL, di komunitas PL gitu ya. Nah itu yang menjadi edik. Oh. Nama baik apa nama buruk? Apa aja semuanya nyampur. Lengkap ya. Lengkap. Adi sekolah ini berarti berhasil membuat energi yang Mas Cundra miliki untuk dikembalikan lagi. Karena mungkin nggak tahu dulu dapat energi yang baik di sini kah atau? Iya kira-kira seperti itulah. Ya, artinya ya kalau lulus dari sini saya nggak ikut Sipon Maru waktu itu. Saya cuma mau masuk seni rupa satu aja. Itu pede banget saya. Dan diterima untungnya? Untungnya diterima. Nah itu kayak gitu, jadi emang ngalir dan sedikit nyeleneh ya kali ya. Saya nggak terlalu ikut banyak kebiasaan aja, nggak ikut arus gerombolan itu gitu sendiri. Nah, dan di sini tuh banyak yang unik juga, kebetulan juga karena satu anjing waktu itu, sekarang sudah nggak ada anjingnya di sini. Oh dulu ada anjing? Ada anjing Ada. di sini, dan kebetulan anjing itu jadi sejarahnya apa ya, jadi healingnya anak-anak pada saat 15-16 tahun yang lalu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak bagus lah, ada yang meninggal yang membuat anak-anak di sini trauma. Nah, dengan dibawa anak anjing ke sini, anak-anak tuh cepat sekali. Ini ceritanya ya, Iya. cepat sekali pulih gitu. Oke. Apa namanya dari trauma tersebut. Nah anjing itu di sini lari-lari. Saya ngelihat pada saat 10 tahun yang lalu bikin lustrum, ini anjing asik banget gitu. Ya udah selama 10 tahun itu nggak apa ya, Ada cerita ada gitu ya? cerita lagi di mana yang doyan anjing akhirnya ke sini. Kumpul. Bawa anjingnya masing-masing, main sama dia gitu ya. Dan yayasan sekolah open untuk itu Open semua. banget. Artinya memang akhirnya jadi sehat tuh anjing, banyak yang ngurusin. Bawa ke dokter, bawa apa, sampai tua kok, sampai 14 tahun kalau nggak salah umurnya. Terus begitu meninggal, begitu ini saya bikinin patung di depan. Ada di depan. Ada. Perlu kita tengok. Itu salah satu perekat ya akhirnya ya. Akhirnya, nah patung itu juga jadi ya pokoknya nanti selamanya anak-anak PL ada tahu ceritanya Ada cerita gitu. si anjing. Ada Ya, namanya anjingnya? Ciko. Ciko. Nah itu salah satu keunikan dari komunitas PL Dog Lover misalnya. Nah, ada pasti masing-masing Perekatnya masing-masing cerita kayak gitu yang Kalau dihitung banyak komunitas ya. sangat banyak. Banyak. Gitu. Kalau Mas Koko sendiri mengalami pembelajaran di sini dan kemudian membentuk dan kemudian kan kayak gue mau balik lagi dan berkontribusi sesuatu. Iya, saya dulu tuh kan waktu SMA, nah, saya pengen masuk IPA. Ya. Pengen masuk IPA? Iya, karena saya fisika saya bagus, Oke. matematika gitu ya. Tapi yang menjatuhkan saya tuh biologi. Biologinya jelek. Jelek. Oke. Ya, terus saya tidak. Masih ingat gurunya ya. Bu siapa tuh ya? Masih ingat. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak, saya nggak sakit Bukan hati. karena nggak. gurunya berarti. Enggak. Memang ya, terus saya kira karena cita-cita memang saya pengen masuk ITB gitu ya. Oke, Dari awal udah pengen masuk ITB. SMA udah punya Iya. tujuan. Terus, wah nggak masuk IPA nih gitu ya. Wah sempet stres juga. Masuk IPS gitu. Terus bapak saya udahlah nanti kau. Kebetulan saya suka gambar dari awal. Udah masuk seni rupa aja kan ITB juga. Ya udahlah. Gitu. Jadi selama kelas 2 dan kelas 3 saya nggak pernah belajar. Karena nggak suka dengan Nggak suka saya gitu, nggak Oke. suka dengan pembelajarannya Mata kan kuliahnya, akuntansi atau mata apa pelajarannya. gitu lah. Alah lewat aja lah yang penting lulus gitu ya. Ya, terus ada guru saya tuh Pak Bobi namanya, guru olahraga tadi yang saya ceritakan anak-anak suruh guling-guling di Ini nih. rumput gitu ya. Medan. Gitu. Diingat banget dulu di sini nih, Oke. ya. Nah, saya lagi habis lulus-lulusan masih ngelamun gitu. Udah kamu masuk ITB aja gitu. Itu kayak dikuatkan gitu loh sama Meskipun 2 tahun terakhir nggak belajar. iya nah dari situ saya mau mendapat semangat sebenarnya gitu ya. Gimana sih caranya bisa masuk FSRD ITB? Gitu cari informasi, saya ikut kursusnya dan akhirnya keterima.
gitu. Dan kayaknya kok kalau saya tidak memberikan sesuatu gitu ya kembali gitu, entah apa waktu itu saya juga nggak tahu lah ya gitu, kok agak aneh gitu ya gitu. Maksudnya buat saya harus adalah saya memberikan sesuatu gitu ya gitu. Dan saya memang karena dulu kantor nggak jauh dari sini di Kemang ya, jadi saya sering itu pulang kantor sini Tiap lewat naik sepeda aja ya, SMA-nya muncul. naik sepeda muterin sini, nongkrong di situ gitu. Terus akhirnya anak saya juga saya suruh, udah kamu masuk PL aja gitu ya gitu. Dan begitu diminta untuk membantu ini, saya senang sekali gitu ya, senang sekali. Dan saya lakukan ini dengan bagaimana saya men-treat ini bener-bener real client gitu ya, begitu loh. Jadi harus bener gitu loh, secara desain itu nggak boleh salah gitu ya. Jadi kita lakukan banyak proses, iterasi, studi, ergonomi lah apa, itu dilakukan sebagaimana saya merancang untuk klien gitu ya. Dan ini kan ada namanya sebenarnya kursi ini, berbakti. Oh, nama kursinya berbakti. Iya, dari kenapa dikasih nama berbakti? Penggalan Mars PL, berbakti dengan sukarela hati untuk tanah airku. Berbakti dengan sukarela hati untuk tanah airku. Iya, Itu Mars. Mars ya. Yang di kepal tangan kiri apa Iya. tangan kanan? Nah, jadi saya Berbakti. jadi namanya kursi berbakti gitu. Jadi ya karena bukan saya aja ya, tapi bagaimana ini sebuah karya yang memang dibaktikan lagi untuk apa sih, untuk alma mater ya. Tempat dulu pernah Iya, dididik, iya. pernah Walaupun saya nggak dikuatkan. belajar selama 2 tahun, tapi Tapi kan ketemu Pak Bobi, udah kamu ITB aja. iya, Bu, kayak dibangunkan gitu ya. iya gitu loh. Udah kamu ITB aja gitu loh. Padahal saya keterima di UI, kita nggak ambil. Oke, karena emang dari SMA udah pengen Iya. Nah, ke Pak Gigih nih. Sekolah dalam Pak Gigih kan udah berapa puluh tahun di sini, berarti 33. 33 tahun kan. Meskipun nggak ketemu Iya. dua alumni ini. Sekolah menurut pandangan Pak Gigih dan juga bagaimana PL mendidik anak-anak itu apa akhirnya? Saya katakan mendidik mereka tidak hanya ilmunya, Tidak hanya Kognitifnya. kognisinya. dan kami punya tagline sedikit, dilihat mereka dengan hati. Didiklah mereka Dengan dengan hati. Ini kata-kata yang didengungkan oleh para buder juga. Jangan dekati mereka dari sisinya yang mungkin buat guru itu wajib karena profesinya ngajar kan. Ya, Tetapi kan administratif justru gitu ya. pendekatan-pendekatan dengan hati. Ya seperti tadi, sapaan-sapaan yang akrab, dekat. Kayak anak PL itu bantah sama gurunya itu Biasa. udah wajib gitu. Gitu. saking dekatnya. Sangat dekat ya, kadang ya oke. kayak teman, tetapi ya bukan teman ya. Tapi tetap guru kita katakan sebagai figur yang sengaja atau nggak sengaja mereka mengajarkan nilai. Dan ini yang memang kami tuh terus belajar dengan para pendahulu kami ya. Oke. Mereka hebat-hebat dihasilkan oleh guru yang dulu. Persis. Tapi guru-guru sekarang pun harusnya juga bisa mencari esensinya mendampingi mereka itu kayak apa. Jadi ya seringkali kita ajak untuk berefleksi, mengatakan bahwa mereka itu manusia yang saya kira kan kalau dekat di mereka hanya kognitifnya aja, Anda nggak akan dapat apa-apa saya kira. Perjalanan hidup Anda hanya sekedar mencari duit. Di sini ada layanan dengan hati menjadi penting. Ya, sapaan-sapaan yang seperti tadi lah yang Tadi. saya kira membekas ya. Saya ajaib bener Mas, ajaib. 60 tahun ini punya PR besar, ingin mengulik sejarah cerita ini baru 2 tadi ya. Kok sampai tadi pertanyaan sama, mereka hadir sekolah memberikan sesuatu, belajar. Iya, Kemarin itu alumni yang paling senior datang. hanya cerita bagaimana belajar di sini dan dia mempunyai pengalaman indah di bidang satelit ada, di bidang kedokteran ada. Mereka balik hanya untuk mempromosikan sekolah ini bahwa inilah sekolah kehidupan. Jadi kami menganggap bahwa inilah hidup ini ya kayak beginilah. Jadi ya mereka hadir sekolah, termasuk mereka yang nggak belajar 2 tahun pun. Iya, saya nggak belajar 2 tahun. Iya, tetap bagaimana mendapat sesuatu kan. Mas? Iya, iya. Kita nggak bisa menebak kamu jadi apa, tapi kamu sudah buat apa. Saya kalau nanya, kamu kerja di mana? Pertanyaan Pak Igi salah. Bukan kerja di mana Pak Igi. Sudah Kamu buat buat apa? Ya. Berbakti dengan hati. Sukarela hati. Itu Mars tadi itu tertanam. Iya, itu memang kuat ya pengaruh ruhnya dengan kalau kami ngumpul, misalnya contohnya kalau ada yang meninggal gitu ya, teman-teman yang pasti begitu dimakamkan tuh abis itu kita nyanyi bersama tuh merinding gitu. Bisa merinding, orang-orang yang dengerin merinding gitu loh
Karena terpancar kan Iya. energinya. Dan kami itu juga ingin melihat juga perjalanan, kan para budernya banyak, fotonya depan Iya, tadi banyak. saya lihat. Iya. Dari awal. Ya seperti Buder Michael yang pernah saya dengar itu juga bagiannya melayani mereka bayar orang rasa penting gitu ya. Iya benar. Kadang bener saya belum bayar, udah kamu penting belajar dulu. Iya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kadang kami benar-benar cerita itu menguatkan bahwa ini nggak hanya sekedar sekolah kami cari duit gitu. Kalau mau cari duit ya 3 tahun kemarin saya udah keluar tahun 95 itu. Teman-teman saya sudah nggak ada, tinggal saya sendirian di sini ya habis. Ya artinya ini tidak hanya sekedar profesi tapi panggilan hidup. Ya kita termasuk guru-guru muda itu ini panggilanmu loh. Panggilanmu atau enggak harus kamu cari. Kalau enggak ya udah pergi nggak apa-apa. Tapi Mungkin nggak di sini tempatnya. nggak mungkin nggak di sini tempatnya. Tapi kalau ini adalah panggilan hidup ya kita dampingi anak-anak ini. Yang nantinya kayak apa ya misteri. Tapi yang enggaknya hal yang baik kita coba komunikasikan. Kalau udah mati kan nggak bisa ya. Hal yang Iya. baik kita komunikasikan, kita obrolkan dan keterbukaan. Nggak mudah memang di era sekarang. Iya, iya. Apalagi tuntutan sekarang kan kompetisinya semua dihitung Yes. dengan kuantitatif kan. Betul. Ranking, Iya, dan sebagainya. iya. Nah, Kami nggak proses- melihat itu juga. Nah, itu menariknya. Nah, bagaimana stay di situ dengan teguh Ya. bahwa itulah yang menurut Pak Gigi pola pendidikan yang benar. Apakah karena 60 tahun ini sudah teruji atau ada dasar lain yang membuat Pak Gigi nggak silau dengan angka-angka, nggak silau dengan hal-hal yang sifatnya kuantitatif, kognitif tadi? Ya, pertama sungguh saya mendapat proses pembelajaran ketika awal mula para Buder memberikan bahwa ini merupakan kepanjangan karya kami. Nilai-nilainya itu ada. Value-nya dari Buder Maastricht ya. Lodovicus Hugen sama Bernardus ini benar-benar kami itu lahir karena melayani orang-orang yang lemah miskin. Melayani mereka yang memang membutuhkan. Ya di era sekarang lemah miskin itu harus diterjemahkan dengan cara yang berbeda. Tidak hanya ekonomi, bisa perhatian, bisa afeksi, sentuhan, kadang sapaan. Saya punya pengalaman indah. Ketika ada sesuatu masalah saya katakan, anak saya ketika anak-anak ini bukan murid saja buat saya. Dari jam 7 sampai jam 3 sore itu anak-anak saya. Dan saya katakan ke mereka, "Nak, kamu di sini itu jam 7, kayak wali kelas misalnya. Jam 7 sampai jam 3 sore kamu anakku. Ketika aku marah, ketika aku ketawa, ketika nyapa kamu bukan benci. Tapi itu wujud bahwa kamu anakku, aku pengen yang terbaik buat kamu." Oke. Nah ini saya lihat para buder-buder dulu itu cara Menanamkan menyapanya itu. itu begitu. Buder dulu itu kalau saya melihat sejarahnya, memang harus tahu sejarahnya ya. Bagaimana FIC ini benar-benar lahir, melayani dalam dunia pendidikan. Karena ya yang dilayani awal mula adalah anak-anak yang terpinggirkan. Korban revolusi Perancis itu, industri itu kan luar biasa. Ya. Terpinggirkan Iya. mereka kelola di sana. Dalam versi yang berbeda kita harus terjemahkan itu. Di era yang sekarang, Ya, betul. kontekstual ya. Ya. Tapi kami ingin mendengar cerita lebih banyak nanti dengan rekan-rekan alumni. Iya. Karena 60 tahun ini perlu dijadikan apa ya, untuk ke arah yang visi ke depan, blueprintnya ke depan itu harus beda benar. Ada karena- masalah iya. lingkungan, masalah sosial, iya. itu benar-benar harus. Tantangannya berubah, apakah masih relevan lagi Betul. dengan yang diperjuangkan atau ada Iya. perlu pembaruan Betul. atau ada hal yang Iya, perlu dulu waktu direvisi? saya SMA kan Baksos ya. Baksos. Ada Baksos, dulu Baksos namanya. Di Semarang. Jadi ya kerjasama dengan Yayasan Sudio Pranoto ya. Ditempatkan satu tempat yang agak remote lah dulu, apa jauh loh, lewat hutan jati. Gunung Berintik mas. Lupa sih namanya. Ya. Kalialang atau apa? namanya? Kalialang, betul. Kalialang. Udah kita tempatkan di situ, ternyata banyak tapolnya. Oh, di situ. Iya, itu yang mengelola ya dari yayasan tadi, bener-bener Sudio FIC Pranoto itu iya. ya. Gitu. Mungkin sekarang udah jadi perumahan ya, mungkin ya. Gitu. Terus itu kaget juga loh, wah. Dan mereka ya terpinggirkan gitu loh. Jadi banyak teman-teman juga dapat kayak kesadaran-kesadaran Iya. lingkungan Iya, ya. iya. Artinya Sosial, tadi gitu. benar bahwa nggak sekedar kognitif, Iya. tapi soal hidup ya. Iya. Selebihnya. Dan itu sejak dulu sebenarnya. Bukan hanya ya ini bukan salah satu buah aja dapat ya, kursi ini Iya, ya, iya. tapi itu kan sebenarnya pembelajaran dari Awal-awal. saya 35 tahun yang lalu. Artinya dengan menggunakan ini kan sebenarnya kontekstual kan. Iya. Tantangannya sekarang yang nyata ada lingkungan, Iya. sampah, Sampah. bagaimana kita bertanggung jawab Iya. dan tanggung jawab itu tidak hanya cuma diomongin, Iya. tapi
diambil sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikannya kan. Iya, Alumni betul. turun, yayasan terbuka, Iya. anak-anak mengumpulkan semua sampah-sampah yang tadi sudah dipilah. Gitu kan. Keluarganya juga, keluarganya orang tua siswa juga kita Terlibat. ajak gitu lah. Ya nggak semua, tapi memang Iya. yang sebagian yang giat ya kebetulan jadi persatuan orang tua murid, Iya, POM. komitenya. Komite itu Komite, sekarang iya. jadi berubah jadi Iya. POM. Itu kita ajak bareng dan ternyata bagus gitu ya. Responnya Untuk- ya. Responnya sangat bagus. Akhirnya ya kita ajak kerjasama, kita ajak mikirin tentang kursi ini gimana dari nol sampai jadi, kenapa kita pakai plastik waste dan juga pakai bambu gitu. Artinya ya sekarang yang banyak ngumpul orang tuanya ibu-ibu ya. Kalau zaman saya bapak-bapak. Jadi ngimbangin dong. Nah, Cowok-cowok dari itu ibu juga ya. menarik. Iya. Kita cowok semua bisa nyedot ibu-ibu. Akhirnya ya kita bisa jadi Saling keluarga yang melengkapi lah ya. melengkapi lah Iya. gitu. Artinya kebiasaan cowok dan kebiasaan Cewek cewek kan itu berbeda. bisa dapat sesuatu yang enak gitu loh. Pas gitu untuk buat anak-anaknya gitu kan. Buat kalau kita buat adik-adik kita ya ibu-ibu itu buat anak-anaknya. Dan itu regenerasi terus. Persis. Mas Wisnu. Dan itu kan jadi kayak Hmm. ingatan yang kemudian diteruskan Iya. oleh generasi-generasi berikutnya. Iya, Ini betul. terakhir nih udah sejam dan kayak makin panas. nih. Iya, betul. Lumayan. 1-2 kata 2 kalimat soal PL masing-masing deh. Karena ini saya kenapa datang ke sekolah? Inisiatif kayak gini ini amat jarang dilakukan di lingkungan sekolah. Yang real ya, ada yang ngumpulin sampah dan sebagainya, tapi terus kemudian jadi barang, jadi proses pembelajaran, jadi materi yang kemudian diajarkan tidak hanya di kelas tetapi dalam keseluruhan sekolah. Itu kan saya menemukan tadi dari jelasan ini masing-masing deh. 1-2 kata 2 kalimat tentang PL. Mas Cendra dulu deh. Apa ya? Kalau saya ambil dari ini aja deh, Marsnya, Mars PL. Berbakti. Bukan berbakti ya, tapi ada yang saya tulis di Ninja Ciko tuh, sekolah sumber ilmuku, sekolah adalah apa tadi lupa saya juga. Kehidupan ya. Sekolah pelatihku. Pelatihku. Jadi emang ini apa ya istilahnya kalau dari kehidupan kita semua gitu ya, istilahnya bukan hanya manusianya tapi juga anjing, juga apa aja. Semua pagi-pagi banyak burung datang ke sini apa segala macam. Nah itu yang melatih kita untuk menghargai lingkungan gitu loh. Kita masih punya tempat yang enak sekali. Pagi-pagi itu banyak burung di sini, banyak yang mampir mau minum mau berumah di sinilah di pohon-pohon ini. Nah itu yang kita menjadi inspirasi kita untuk yang merawat ini ya Alam, lingkungan. alam dan terutama fisiknya PL gitu. Kebetulan akhirnya saya jadi auto jadi PIC untuk urusan bangunan apa gedung. Oh. Jadi kalau ada alumni mau kontribusi Untuk bangunan, Mas Cendra. Oh. lapor dulu. Biar bangunannya Gitu. bertumbuh ya. Gitu ya. Artinya lumayan lah. Artinya kita Oke. jadi ada sesuatu yang nggak membuat kita mandek gitu ya. Kita jalan terus ya. Apalagi energinya banyak nih, karena energi di tempat yang profesional udah mulai dikurangi kan? ya harus. Karena Pak Gigi. Ya, kami kan para guru-guru ini kan perpanjangan tangan dari para bruder pemilik sekolah ini. Jadi kami selalu ingin menginspirasi dari para pendahulu, dari melayani dengan hati ya. Tidak hanya kami dekati kognitifnya, tapi bagaimana rasanya, perasaannya. Kalau sudah mereka tersentuh itu namanya belajar tuh mengalir saja. Ada kesadaran, mereka akhirnya ya kalau seringkali dikasih tahu nggak masuk, tapi kalau tumbuh dari dalam setelah Itu jadi disentuh hatinya memotivasi. menjadi motivasi untuk melakukan sesuatu. Oh yang nggak belajar 2 tahun aja luar biasa gitu kan. Gara-gara dijawil. Iya, Woi, kamu dijawil. ngerti? Kalau jawilnya itu kalau nggak Pakai sentuhan hati, hati nggak nggak mungkin. kena. Maka seringkali saya katakan di sini dan pesan para buder, layanilah anak-anakmu ini dengan hati. Dengan hati. Dan saya sepakat sih, apa yang disampaikan dengan hati akan menyentuh hati yang lain. Nggak Nah itu menggerakkan. nggak bisa ditangkap ya anak dengan tanpa pandangan mata. Wah, anak masuk dengan Pak Gigi baru sedih ya, belum ngomong loh. Jadi Langsung ke- apa yang terpancar di hati kita sebagai pendidik itu benar-benar dirasakan mereka. Ya, karena mereka ciptaan Tuhan, nggak bisa didekati dengan cara-cara yang ini saja. Itu menurut saya, layani dengan hati. Sip. Mas Koko. Ya kalau PL itu tempat di mana saya memulai masa depan saya ya, gitu ya. Menyiapkan ya. Ya menyiapkan. Jadi walaupun tadi ada kegagalan di awal gitu, tapi kemudian di encourage lagi ya oleh satu orang guru ya.
Pak Bobi tadi. Pak Bobi tadi, terus juga akhirnya itu kan jadi memulai saya untuk oke, saya memulai coba lagi lah gitu ya untuk menggapai masa depan, dan akhirnya selamanya kan menjadi bagian dari hidup saya. PL tuh perjalanan hidup saya gitu. Dan Kira-kira tadi gitu ya karena singkat. hatinya tergerak karena disentuh oleh hati yang tulus tadi. Iya. Kemudian bisa mengerjakan hal-hal yang lain, termasuk ini nih. Iya. Iya. Berbakti. Nah, mudah-mudahan ini bisa berbakti puluhan tahun untuk Amin, men-solve problem iya. lingkungan kita, sekaligus merevitalisasi sekolah yang Iya. sudah akan jadi heritage mudah-mudahan. Oh iya. Ya. Makasih Mas Indra. Terima kasih Terima Mas kasih juga, Gigi. Mas Wisnu. Terima kasih, Mas Koko. Wisnu. Saya selalu senang kalau ke sekolah, dapat energi yang positif. Iya. Thank you. Oke, Luar terima biasa. kasih.